Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hari Musita ini, untuk teman-teman Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi dari budaya positif sebagai pembunuhan tugas untuk calon guru penggerak angkatan 9. Baik, sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Baik, sebelum acara kita mulai, hari ini saya akan memutarkan sebuah video. Nah, ini video saya harapkan nanti bisa kita pelajari bersama kira-kira apa manfaat atau maksudnya. Baik, ini tadi ada sebuah video ya, ada seorang anak kecil ini mendorong pohon sendirian, meskipun yang lainnya tidak ada yang membantu atau mempedulikan. Nah, kira-kira ada yang mau berkomentar? Kira-kira tadi dari video itu apa yang dilihat seperti itu? Jadi kira-kira si anak tadi itu bagaimana kok dia mau mendorong pohon itu atau mau memindahkan pohon itu sendirian tanpa banyak omong. Nah, kira-kira apa yang didapatkan atau mungkin gurunya ajarkan di sekolah? Kira-kira ada yang mau mencoba berkomentar? Kalau bukan kita siapa lagi ya? Nah, mungkin amin ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi mencoba. Jadi apakah anak tadi dipaksa oleh orang lain? Tidak. Tidak. Jadi anak tadi itu memang murni berasal dari dalam diri. Baik, next. Nah, ini adalah sebuah miskonsepsi teori kontrol. Jadi dari Dr. William Glasser ini ada 4 ilusi atau hanya sekedar tipuan ya. Jadi yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kita itu tidak mengontrol murid, tapi murid itu hanya nurut sementara.
dengan kita. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau ilusi penguatan positif ini adalah ketika kita memberikan sesuatu penguatan kepada anak-anak, teguran atau dan sebagainya, ini seakan-akan bermanfaat dan sangat efektif untuk anak-anak, padahal pada kenyataannya adalah anak-anak sebenarnya ya hanya saat itu saja, jadi dikontrol hanya saat itu saja. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Pada nyatanya adalah kalau kritik ini anak-anak ya memang bisa menguatkan karakter beberapa kali, tapi dalam hati kecilnya kalau merasa bersalah itu biasanya adalah meninggalkan dendam biasanya. Jadi dendam dan kebencian kepada guru. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin kebanyakan kita lakukan di rumah gitu. Jadi karena kita adalah orang tua, jadi kita adalah penguasa rumah ini. Lanjut. Baik, ini adalah antara stimulus respon dan teori kontrol yang sebenarnya. Yang pertama, stimulus respon itu menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, padahal pada kenyataannya realitasnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak pun juga berbeda. Ada yang sudah menguasai perkalian, ada yang belum. Jadi yang sudah menguasai perkalian otomatis bisa mengerjakan untuk pembelajaran atau pelajaran yang bisa mengaplikasikan perkalian. Iya, betul sekali ya. Sedangkan yang belum ya memang untuk kebutuhan belajarnya tidak sama. Jadi dia harus disendirikan. Nah, stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contohnya kalau misal kita melihat sebuah peristiwa atau melihat perkataan yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru, itu kan ada yang punya gambaran baik, ada yang tidak. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya adalah seharusnya kita itu berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksakan orang lain untuk nurut kepada kita atau setuju dengan kita. Terus perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh, di kelas ada siswa yang tidur. Kalau dari stimulus respon itu adalah itu salah tidur di kelas. Tapi ketika kita lihat di telekontrol itu sebenarnya semua perilaku kan memiliki tujuan. Ngantuk karena tidur karena ngantuk. Nah, ngantuk berarti kan karena mungkin tadi malamnya itu begadang atau apa. Ada sebabnya. Itu ada sebabnya. Semuanya punya tujuan, semuanya punya penyebab gitu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Contohnya apa? Misal saya pegang di sini, misalnya di sini saya pegang sebuah koin, tapi semua orang tidak tahu. Nah, orang itu memaksa untuk membuka tangan saya, dibuka, dibujuk dengan cara apapun. Kalau saya tidak mau membuka, pasti tidak akan bisa terbuka. Ya, kecuali berjukit gitu ya. Berjukit kan ngeri juga ya. Nah, stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini, jadi kalau ketika dibujuk itu, ayolah dibuka. Misalnya tadi permainan buka tangan ya, ayolah dibuka. Nah, lama-kelamaan, wes saya tidak mau berteman lagi dengan kamu kalau tangannya nggak dibuka. Nah itu setelah bujukan nggak berhasil, pakai paksaan. Terus Anda tidak bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi lebih baik kita mengakomodir banyak pemikiran sehingga bisa berkolaborasi. Kemudian model berpikirnya kalau stimulus respon menang dan kalah, seharusnya adalah model berpikirnya adalah win-win solution, jadi saling menang. Berikutnya. Nah, berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan di kelas, mulai dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterusterangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan terus sampai dengan
pengertian. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita aplikasikan di kelas. Seperti itu. Lanjut. Nah, berikut adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini adalah hukuman. Jadi ada tiga, namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama dicap sebagai identitas gagal. Yang di situ adalah hukuman. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, ya, yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi itu adalah pilihan. Jadi restitusi itu adalah sebuah pilihan. Konsekuensi keharusan, sedangkan hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Kita ambil di salah satu contohnya di sini adalah di pernyataan yang sebelah situ, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, itu ada ancaman. Kemudian kalau yang konsekuensinya netral ya, lakukan apa yang saya katakan. Kalau yang restitusinya adalah apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu katakan. Jadi mengedepankan menanyakan kepada anak untuk apa yang ingin dilakukan, seperti itu. Dilanjut. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, peraturan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya orang pakai helm. Pakai helm itu karena karena keamanan atau karena takut ditilang. Pasti jawabannya lebih besar takut ditilang, betul. Enggak, saya mau keamanan kok. Alah, buktinya kalau mau pergi ke toko dekat rumah naik sepeda motor, apakah pakai helm? Nah, itu ya, tidak. Jadi itu adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apalagi sekarang ada zamannya tilang, jadi pakai foto gitu ya. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Puasa nanti di tiap harinya kalau puasa dikasih 10.000. Nah, ini adalah sebuah imbalan. Tapi ketika tidak ada imbalan, nanti bagaimana? Nah, akhirnya ya wis buka kulkas, ambil dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan imbalan ini adalah bersifat sementara juga. Ketika tidak ada, jadi di pikiran anak itu dia akan selalu bertanya, kalau saya melakukan ini, saya dapat apa? Kalau saya melakukan itu, saya dapat apa? Saya dapat berapa? Nah, seperti itu. Kalau yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kalau saya tidak mau, misalnya tidak mau mengerjakan tugas, saya dihukum apa, Pak? Kalau saya tidak mau mengerjakan ini, saya diapain, Pak? Kayak gitu. Itu kalau misalnya terlambat, kalau yang terlambat nanti dihukum menulis kata-kata saya tidak terlambat 100 kali. Nah, itu nanti kalau anak-anak yang takut dengan hukuman saja, nanti ya lama-lama alah yowes lah terlambat gak apa-apa, nanti tinggal nulis saja gitu. Tapi kalau yang ini mendapat imbalan, dia akan bertanya-tanya, nanti saya dapat berapa ya? Saya dapat apa? Nah, yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri. Pertanyaan yang muncul di kepala anak-anak adalah, kalau saya melakukan ini, nanti saya menjadi orang yang seperti apa? Jadi mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, monggo kita perhatikan. Mulai yang di atas, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira yang atas ini nomor 1 ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Nah, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya. Coba diklik next. Nah ini sudah betul semua. Apa kita akhiri aja ya? Ya, baik ya, sudah tepat sekali. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan atau yang tidak berhubungan dengan apa yang dilakukan. Sedangkan konsekuensi itu adalah ya memang sesuatu yang yang apa yang dilakukan yaitu yang ya betul ya, konsekuensi. Kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu ya, dihukum penghargaan. Jadi penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya, jadi yang mengerjakan tugas dapat bintang, yang mengerjakan dengan tepat waktu dapat 2, yang mengerjakan telat dapat 1, yang tidak mengerjakan dapat 0 bintangnya. Contohnya seperti itu. Tapi bagaimana jika seseorang anak itu tidak mendapatkan bintang sama sekali? Jadi ada di sebuah sekolah itu setiap bulan dihitung bintangnya dan diumumkan. Contoh, si A mendapatkan 30 bintang, si B mendapat 15 bintang, si C, wah ini sedikit sekali, mendapatkan 5 bintang. Apa yang dirasakan oleh anak-anak saat diumumkan seperti itu? Ada yang senang, Ada yang senang, ada yang iya, ada yang nongso. Kenapa nongso, Pak? Iya, karena bintangnya sedikit. Padahal kita juga tidak tahu apa. Iya, apalagi menangis ya, biasanya menangis. Karena dapat bintang. Nah, betul. Dan kita juga pasti pernah menemui bahwa di kelas kita itu ada yang saling bersaing. Si A sama si B misalnya. Si A dan si B ini saling susul menyusul dalam kelas. Ketika si A dipuji dan B tidak dipuji, si B ini akan merasakan dia seperti dihukum. Kenapa? Karena biasanya dipuji. Kok saya nggak dipuji ya? Itu mikir, apa ini kesalahan saya seperti itu? Padahal nggak salah apa-apa. Kadang-kadang mungkin gurunya lupa atau terlewat seperti itu. Terus suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jadi ada syarat tertentu. Jika melakukan hal ini akan mendapatkan yang diinginkan. Nah ini jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah ini yang saya singgung di beberapa program yang diajukan oleh teman-teman kemarin adalah tentang lomba kebersihan. Contoh, sekarang di SMP itu ada satu kelas, kita anggap satu tingkat kelas ada 10, 3 tingkat kelas ada 30. Sedangkan juaranya yang diambil hanya 3. Nah, terus yang 27 itu bagaimana? Tidak dapat apa-apa. Nah, itu. Padahal mereka itu mengerjakan ya. Lalu saya masih ingat waktu sekolah dulu, saya mengerjakan tugas apapun yang diberikan guru itu harapannya apa? Ya dapat penghargaan. Minimal ya sudah bagus lah gitu. Tapi kalau misalnya konsepnya menang dan kalah seperti lomba itu, yang sisa 27 tadi itu pasti akan kecewa karena apa? Sama-sama kerja kerasnya tapi tidak mendapatkan apa seperti itu. Kemudian penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini contohnya ya seperti di daerah kalau di negara luar itu kayak di Jepang ya, Jepang, Cina itu persaingannya kenceng banget, itu sangat tinggi, dan anak-anak di sana itu sangat-sangat cemas, tiap hari cemas, takut nilainya tergeser, takut tidak bisa mengikuti pelajaran, takut ini, takut itu, akhirnya angka tingkat bunuh dirinya tinggi karena stres. Padahal kan
tidak hanya mengejar nilai ya, untuk sekolah kebahagiaan, senang sekolah itu juga sangat menyenangkan. Ketika seseorang diberi penghargaan dan dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Bapak Ibu pernah di sekolah ya dipuji, kemudian akhirnya dikucilkan, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Iya. Gurunya senang, iya senang. Tapi teman-temannya ya iri dan dengki. Nah itu ya. Jadi itu adalah dihukum penghargaan selanjutnya. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang dapat ranking kedua ini yang paling merasa dihukum. Pak selisih lu Pak cuma 2. Selisih cuma 1, tapi rankingnya 1 dan ranking 2 itu pasti kecewanya luar biasa. Nah, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya itu coba mengendalikan perilaku seseorang dalam waktu yang singkat. Berikutnya, nah ini adalah restitusi. Jadi restitusi ini adalah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada siswa atau murid. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk membuat dari dia menjadi dari seseorang yang salah, melakukan kesalahan, itu dia akan menjadi berpikir sebagai seorang yang gagal. Nah, itu kita kembalikan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita kembalikan menjadi seseorang dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nanti saya tampilkan contohnya untuk bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi restitusi itu isinya adalah menawarkan dan tidak ada paksaan kepada anak-anak, dan anak-anak juga merancang solusi untuk diri mereka sendiri. Baik, dulunya. Nah, ini jadi ciri-ciri dari restitusi adalah yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antar teman, dengan guru, dengan orang tua dan sebagainya. Jadi restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ketika anak ditawari restitusi dan dia tidak bersedia atau menolak untuk memperbaiki kesalahan, ya sudah, lain kali kita tanyakan lagi. Restitusi sifatnya menguatkan, kemudian menuntun melihat ke dalam diri, dan restitusi bukan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi, ada siswa tidur di kelas, ditanyakan penyebabnya apa, mungkin kemarin habis melean begadang Pak karena nunggu ibu sakit, contohnya seperti itu. Restitusi fokus pada solusi, bukan menekan anak pada kesalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kalau dalam sebuah kelas biasanya setelah ada yang bermusuhan itu kan biasa terbagi atas 2 kubu. Nah, ini kita perbaiki dengan segitiga restitusi. Lanjut, Mas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini kemungkinan jawaban adalah kesehatan atau keselamatan. Dan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan itu adalah dilarang mencontek, dilarang apa. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita aplikasikan di dalam kelas, seperti itu. Dan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang latar belakang, suku, agama maupun bahasa, seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini penyusunan kelas, keyakinan kelas bersama siswa sudah saya lakukan pada tanggal 16 Oktober 2023. Jadi menyusun keyakinan kelas ini bersama siswa untuk membangkitkan motivasi internal siswa. Peraturan yang dibuat itu bukan dari saya tapi anak-anak. Peraturan setelah itu kita ubah menjadi kalimat positif. Nanti saya tampilkan di
slide berikutnya. Berikutnya Mas Ami. Nah, berikut adalah praktek untuk pembuatan keyakinan kelas dan sudah saya tempelkan, ditandatangani oleh anak-anak semua. Yang pertama adalah saya mengumpulkan 10 peraturan kelas yang kira-kira apa yang ada di kelas itu pada gambar pertama. Yang kedua adalah saya mengubah dari kalimat yang kaku dan istilahnya hanya peraturan itu, saya ubah menjadi kalimat positif. Kemudian dari kalimat positif itu kita ambil nilai-nilai kebajikan apa yang ada di di kalimat positif tadi dan peraturan tadi. Contohnya seperti kejujuran, komitmen, disiplin, kemudian ada tanggung jawab. Nah, itu. Kemudian dari hal itu dibuatlah menjadi diagram T dan Y. Nanti saya tampilkan di slide berikutnya untuk contohnya. Kemudian dibentuklah sebuah keyakinan kelas yang disarikan kembali dan disetujui oleh satu kelas. Nah, di sini ada foto atau dokumentasi saat menandatangani hal-hal tersebut. Keyakinan kelas di sini berbentuk seperti kami dan guru harus saling menyayangi. Kami dan guru harus saling menghargai. Kami dan guru harus saling menghormati. Nah, itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Sehingga seperti menghargai itu berarti sudah mencakup semuanya. Berarti tidak boleh gaduh, tidak boleh itu. Itu ada di nilai kebajikan di situ. Lanjut Mas Amin. Nah, ini adalah respon murid saat membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kata Aska, dengan membuat keyakinan bersama kita bisa melaksanakan dengan penuh kesadaran karena memang membuat sendiri. Iya, Aska. Karena ditulisnya sendiri nih, ya. Karena ditulis sendiri ya. Jadi ikonnya ya. Ya, ini sudah kamu buat sendiri loh ya. Jadi kita harus menaati bersama. Jason, membuat keyakinan kelas kita bisa menerapkan disiplin diri ya. Jadi tidak menunggu istilahnya diubah-ubah gitu ya. Citra keyakinan kelas lebih menyenangkan dibandingkan peraturan kelas karena sifatnya bukan sebuah peraturan yang kaku. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, rencana perbaikan kedepannya akan lebih mengedepankan kebutuhan siswa lebih lanjut karena nanti di modul 2.1 saya juga akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada juga tentang mencari kebutuhan siswa, asesmen dan sebagainya. Nah, ini demi membuat kelas dan lingkungan belajar yang lebih nyaman untuk siswa dan juga untuk guru. Lanjut Mas Ami. Nah, ini adalah contoh dari pendalaman keyakinan. Ini tabel T dan tabel Y. Nah, tabel T ini adalah contohnya. Kalau dalam sebuah peraturan kelas tadi atau keyakinan kelas tadi kita tuliskan tampak seperti bagaimana. Contoh yang pertama, tampak rasa diterima dan dimiliki. Ini adalah rasa yang dirasakan untuk anak-anak. Biasanya karena anak-anak itu mencari perhatian. Beberapa saya lihat nih mencari perhatian itu yang pertama adalah apa sih kebutuhannya? Mungkin rasa kasih sayang. Yang kedua, ingin diterima. Ingin diterima itu seperti apa? Ya dianggap bahwa dia adalah seorang manusia, ada dan juga bisa sama seperti yang lain. Kemudian contohnya adalah sama seperti yang melibatkan semua anggota kelompok. Jadi kalau berdiskusi kan ada kadang-kadang satu nggak diajak ya. Nah, ini kita sebagai guru harus mengarahkan supaya bisa masuk ke berbagai kelompok dan kita acak-acak kelompoknya supaya sama-sama akrab. Kemudian, tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman. Ini biasanya terjadi pada kelas yang ganjil gitu. Biasanya kalau nggak ada timnya, nah ini biasanya disisihkan seperti ini. Memberikan kata-kata atau komen yang membesarkan hati bila teman kita berhasil. Bukannya tidak tampak seperti marah atau iri kepada keberhasilan teman-teman kita. Ya, tapi ya sifat dasar manusia kan ada pasti ada irinya. Tapi iri itu kita dorong ke motivasi untuk anak-anak. Menjenguk dan menanyakan kabar jika teman kurang sehat atau dapat musibah, bukannya acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau bahkan mendapatkan musibah, diolok-olok, diejek dan sebagainya itu.
Nah ini untuk tabelnya adalah bagaimana seseorang terdengar, terlihat dan berperilaku. Yang pertama, terdengar seperti apa? Yang paling mudah adalah mengucapkan 4 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih dan permisi. Mengucapkan salam. Nah, gitu. Kemudian terlihat seperti apa? Berteman dengan semua orang. Kemudian menggunakan bahasa yang baik, sopan kepada semua orang. Berperilakunya sering tersenyum dengan ramah dan saling membantu dengan teman. Lanjut Mas. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti membutuhkan penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kalau penguasaan ini contohnya ya, misalnya ada seorang anak mau punya adik atau sudah punya adik, nah ini ingin menguasai mamanya, nah itu. Ya, jadi yang lainnya harus pinggir. Anak-anak juga begitu. Kalau biasanya terlanjur sayang dengan gurunya, yang lainnya juga dihalau. Dia seperti Bu Anita kan punya murid kesayangan juga ya, tiap hari itu tempel terus ya ini. Karena apa? Karena mungkin Januari itu ini punya rasa ingin kasih sayang dan rasa diterima. Dan kebetulan Bu Anita sangat menerima dan menyayangi. Kebebasan, ya Januari selalu dapat kebebasan, gitu. Kesenangan, dan yang terakhir adalah dari itu semua adalah bertahan hidup. Pasti, oke. Lanjut, Mas Amin. Nah ini adalah 5 posisi kontrol yang ada. Jadi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita bahas untuk 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, ini adalah sebagai penghukum. Nah, di situ guru berbuat, contoh perbuatannya. Sebagai penghukum, guru itu akan menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyalah-nyalahkan, menyindir siswa yang bersalah. Ini adalah sebagai penghukum atau memberikan hukuman. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ini lewat kata-kata, jadi membuat anak-anak seakan-akan merasa bersalah. Nanti diberikan contohnya. Kemudian teman. Nah, ini juga ada beberapa sebagai teman. Jadi kalau sebagai teman ini adalah membuatkan alasan biasanya untuk murid. Habis kamu nulis ini, melambe aku ini, gitu. Kok wis gampang? Ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau adalah menghitung dan mengukur. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi guru berbuat apa? Mengajukan pertanyaan. Jadi mengajukan pertanyaan saja. Nah, contoh perkataan guru sebagai penghukum yang pertama, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan misalnya strap gitu ya, atau nanti saya suruh berdiri di depan. Nah, ini adalah sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah adalah contohnya kamu itu sudah mengecewakan ibu atau mengecewakan bapak guru. Kenapa sih kamu kok seperti itu? Nah, ini adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, lakukan untuk bapak atau ibu, ayolah buat Pak Guru ya, buat Bu Guru gitu. Atau ya sudah nanti Pak Guru bantu ya, Pak Guru bantu bereskan nanti, tak bantu. Sebagai pemantau adalah apa peraturannya, kemudian apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Ini adalah sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu mau untuk memperbaikinya? Kemudian kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Bagaimana kira-kira kamu menyelesaikannya? Nah, di sini terlihat perbedaannya Bapak Ibu. Jadi untuk motivasi
untuk 4 tadi itu adalah mulai dari penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman dan pemantau. Ini adalah sebagai ini dari motivasi eksternal, artinya orang lain yang mempengaruhi. Nah, untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah ini masuknya ke dalam perilaku kontrol yang negatif. Nah, ini ya sebagai perilaku kontrol negatif, sebagai identitas gagal. Kemudian untuk identitas berhasil atau sukses, nah di sini untuk perilaku kontrol positif itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Sedangkan yang paling akhir adalah kontrol diri, jadi berasal dari motivasi diri. Ini adalah sebagai manajer. Jadi hasilnya ini akan tercermin di hal seperti ini. Jika sebagai penghukum, ini akan membuat anak-anak menjadi siswa pemberontak, pendendam, dan suka menyalahkan orang lain. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah, seperti itu. Kalau yang sebagai pembuat merasa bersalah, ini akan pintar menyembunyikan atau berbohong. Nah, ini efek sampingnya. Kemudian kalau teman, ini akan ketergantungan. Nah, jadi kalau sebagai teman terlalu dalam dengan anak-anak, itu akan membuat anak-anak ketergantungan. Contohnya begini, saya dulu pernah waktu sekolah ada teman saya yang masuk sekolah terlambat, tapi yang sedang menjadi guru piket itu adalah seorang guru yang memang dekat dengan dia. Jadi, ya wes gak apa-apa, masuk. Nah, kayak gitu. Tapi ketika suatu saat ada di guru piket ini tidak masuk dan yang bertugas adalah kepala sekolahnya, si anak ini dengan mudahnya mengatakan bahwa kalau Pak sama Pak itu aja nggak apa-apa kok, saya biasanya. Nah, ini efeknya dia akan ketergantungan dengan satu guru itu, sehingga tidak mau menghormati guru yang lain, seperti itu. Kemudian kalau pemantau ini adalah menyesuaikan hanya bila diawasi saja. Jika tidak diawasi, ya sudah, nggak ada. Menguatkan kalau yang manajer adalah menguatkan watak atau karakter, karena anak ini memunculkan motivasi dari dalam dirinya, seperti itu. Baik, nah kalau perilaku atau perkataan siswa ketika kita sebagai penghukum adalah saya tidak peduli. Nah, itu nanti akan menemukan itu jawabannya ini, terutama ditemukan di anak-anak yang sudah agak dewasa, di SMA biasanya. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah adalah perkataan anak-anak adalah maafkan saya. Kemudian kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya ketika dia merasa sangat dekat dengan gurunya, tapi ternyata suatu saat guru itu perlu untuk bertindak tegas. Jawabannya seperti itu ya. Jadi saya pikir bapak itu teman. Kalau yang sebagai pemantau ini saya dapat berapa? Jika sudah melakukan hal tersebut, saya mendapatkan apa? Ini sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi anak-anak ada motivasi dari dalam diri sendiri. Ya, lanjut, Pak. Nah, di manakah posisi kontrol kita sejauh ini? Nah, sejauh ini ya, kira-kira kita sudah melakukan kontrol yang mana saja? Kira-kira. Jadi biasanya ini kita masih sebagai seorang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Karena merasa dengan membuat anak bersalah dan menghukum itu cara paling cepat ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah pemikiran kita saat ini. Ya, lanjut Mas. Lanjut Mas. Nah, kita memposisikan diri sebagai manajer karena manajer ini adalah posisi yang paling aktif untuk mengantarkan anak mendapat motivasi internal seperti itu. Jadi karena paling konstruktif. Ya, lanjut Mas Amin. Nah, ini adalah contoh dari segitiga restitusi yang telah saya
Jadi seperti itu. Bisa mas? Ya, oke. Bapak, saya ceritakan aja. Ya, jadi kemudian si Regi ini saya tawarkan untuk melakukan restitusi, apakah dia bersedia, dan kemudian bersedia. Dan ternyata kenapa kok terlambat? Karena pada malam harinya itu adalah menonton TV sampai larut malam sehingga tidurnya kurang. Jadi paginya bangunnya kurang segar dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu contoh sebagai seorang manajer. Lanjut Mas Umi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah memiliki 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu. Jadi menstabilkan identitas ini adalah kita seorang anak itu pasti ketika melakukan kesalahan atau sesuatu tindakan yang salah, dia pasti akan memiliki emosi biasanya. Jadi kalau kita panggil terus langsung kita omongi gitu, biasanya emosinya masih meledak-ledak. Nah, ini kita stabilkan dulu identitasnya. Kita beri dukungan moral. Contohnya seperti tadi, Rek, tadi saya lihat kamu terlambat ya datang ke sekolah. Nah, dia berkata, iya Pak, ini. Nah, kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan identitasnya. Jadi, ya itu saya juga pernah ada di posisi kamu juga, saya juga pernah terlambat, tapi kita pikirkan ya bersama bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Contoh yang lain adalah dengan cara, oh ya tidak apa-apa, Pak Guru juga pernah melakukan hal itu. Atau ketika anak yang bertengkar misalnya, oh ya kalau saya di posisi kamu, ya saya juga marah. Kenapa? Karena ya pekerjaan saya dicontek, makanya saya marah. Nah, tapi kira-kira kita pikirkan nih bersama bagaimana, apakah tindakannya sudah tepat. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita stabilkan identitasnya, kita tenangkan. Setelah itu kita validasi tindakannya. Bukannya setelah kita stabilkan identitas, oh ya saya pernah melakukan seperti itu, terus tidak ada tindak lanjut. Nah, setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Menurutmu apakah tindakanmu itu benar atau salah? Itu pasti jawabnya salah, Pak. Setelah itu kita menanyakan keyakinan, ya. Jadi keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Harus saling menyayangi, Pak. Nah, seperti itu contohnya. Ya, lanjut, Mas. Nah, ini adalah praktik segitiga restitusi saya yang sudah saya lakukan. Jadi restitusi adalah upaya mengembalikan anak memiliki karakter yang lebih kuat tanpa merasa bersalah dan terpuruk. Lanjut, Mas. Ya, bisa di-play? Oh, nggak bisa. Saya ceritakan aja. Nah, jadi di sini adalah ada praktik segitiga restitusi yang saya lakukan dengan Asifa. Ya, di pause saja Mas, nggak apa-apa. Nah, di sini Asifa marah karena pekerjaannya dicontek saja, contek terus oleh si Salma. Nah, akhirnya si Asifa ini sampai menggebrak meja. Ya, sampai menggebrak meja. Nah, setelah dia menggebrak meja dan memarahi Salma, akhirnya saya tanyakan, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelasnya? Tidak, Pak. Terus keyakinan kelas kita seperti apa? Kalau kita marah harus bagaimana? Harus bersabar, Pak. Nah, kemudian saya masukkan di situ. Kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki? Dan Asifa menjawab di situ, ya sudah Pak, nanti kalau misalnya lain kali saya akan lebih bersabar dan saya akan mengajari Salma jika Salma kesulitan dalam belajar. Nah, itu adalah contoh dari segitiga restitusi yang telah saya praktikkan kepada 2 orang tadi. Dan ini adalah sebagai posisi manajer. Oke, ya lanjut Mas. Nah, baik, ini adalah refleksi beberapa hal yang kita lakukan di hari ini. Kira-kira apa yang kita dapatkan hari ini? Coba Pak.
refleksinya hari ini kita telah mendengarkan tentang budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Pak Ari, terutama pada kelas 6 yang sudah dipraktekkan. Ada tadi contohnya seperti pembuatan keyakinan kelas yang sangat bagus dan perlu ditiru untuk guru-guru yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Norman. Jadi tadi untuk apa yang kita dapatkan hari ini menurut Pak Norman adalah telah belajar tentang budaya positif keyakinan kelas yang yang telah saya coba praktekkan dan nanti bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain. Kemudian bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti diseminasi hari ini? Kira-kira yang mau coba wanita? Perasaan setelah mengikuti diseminasi hari ini yakni mengerti mengerti bagaimana cara untuk mengetahui perasaan anak-anak. Jadi kita itu tidak boleh memarahi ataupun mendiskriminasikan anak-anak itu sehingga mereka tidak dendam, tidak marah, tidak ada penyakit hati terhadap gurunya. Baik. Ya, terima kasih ya. Jadi wanita mengatakan bahwa kita tidak terlalu keras dengan anak-anak, tidak marah-marah terus, tidak hanya itu supaya apa? Supaya tidak dendam karena sangat sayang sekali kalau anak-anak sudah lulus ya meskipun nilainya bagus tapi kok dendam sama gurunya gitu ya. Nanti takutnya di jalan serempet malahan ya kan bahaya juga gitu. Ya itu bagus. Terima kasih Bu Anita atas pendapatnya. Kemudian kira-kira apa rencana Anda setelah mendapat diseminasi kali ini? Mungkin Pak Amin? Bu Ari? Ya, terima kasih Pak Ari. Setelah tadi mendengar pemaparan dari Pak Ari tentang budaya positif, tadi apa pertanyaan Bu? Itu untuk rencananya Bu? Oh, rencananya. Ya, rencananya ini untuk pemberdayaan budaya positif ini bisa dimasukkan ke dalam program sekolah dan bisa dianggarkan di RKS, mungkin bisa. Misalnya untuk kesepakatan keyakinan kelas itu bisa dianggarkan untuk pembelian papan atau pembelian banner, itu juga bisa ya. Terus saya berharap ini bukan hanya sebagai wacana atau hanya sebatas berhenti sampai di sini, dilaksanakan sungguh-sungguh. Ini sangat positif sekali untuk merubah kebiasaan anak atau sopan santun anak di sekolah kita. Terus apalagi, dan untuk contoh bagi bapak ibu guru yang lain bisa dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Karena sekarang ini anak-anak sudah istilahnya untuk budaya positif ini masih jauh dari yang kita harapkan karena banyak faktor, diantaranya dari kemajuan teknologi ini berdampak sekali pada anak-anak. Coba ini bisa diterapkan oleh bapak ibu guru yang lain. Demikian Pak Ari. Ya, terima kasih untuk Ibu Ari atas apresiasi dan dukungannya. Kemudian saya juga tidak akan bisa untuk melaksanakan sebuah budaya positif tanpa bantuan dari rekan-rekan sekalian. Semoga sekolah kita akhirnya nanti menjadi sekolah yang ramah anak. Jadi karena targetnya itu sekarang sekolah ramah anak, artinya sudah tidak ada bullying, tidak ada tekanan baik dari teman maupun dari gurunya.
atau juga nanti kita perluas ke orang tua, kita berikan wawasan, kita berikan edukasi untuk kemajuan anak-anak bersama-sama. Itu. Selanjutnya, nah ini adalah sebuah quotes dari Kiai Haji Maimun Zubair. Ini adalah seorang ulama besar dan guru dari Isbaha. Ini adalah yang paling hebat bagi seorang guru itu adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah itu adalah mengajar. Jadi Bapak Ibu, untuk kita sebagai seorang guru, ya taman bermain kita, anak-anak, teman kita juga anak-anak. Jadi di sekolah ini kita buat senyaman mungkin, lingkungan kita buat seenak mungkin untuk bekerja, supaya ya tidak ada perasaan aduh sekolah mana ini kayak gitu. Jadi supaya kita sama-sama senang di sekolah, karena juga cukup lama di sekolah kan, satu harinya sekitar 7 jam. Kadang-kadang kalau butuh lembur ya bisa lebih sama sekolah gitu. Ini jadi kita anggap mengajar sebagai rekreasi, jadi berwisata, menyenangkan. Jadi bermain-main dengan anak-anak. Semoga juga tentang budaya positif ini membawa sebuah membuka cakrawala baru dalam pemikiran kita, karena saya saat pertama kali mendapatkan materi tentang budaya positif ini ternyata yang saya lakukan selama ini juga salah kayak gitu. Saya ternyata begini ya cara menangani anak-anak supaya tidak menjadi seseorang yang memberontak. Ternyata begini supaya ikutin. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Dan ada sebuah cerita dari teman sesama CGP juga. Waktu itu ada materi dengan instruktur. Ada seorang CGP yang berasal dari sudah lama, sudah mengajar puluhan tahun. Kemudian suatu saat beliau didatangi oleh siswanya. Nah, siswanya ini berhasil menjadi seorang perwira. Jadi perwira TNI pada waktu itu atau polisi. Dan datang itu berterima kasih bahwa dirinya itu sudah terima kasih Pak, dulu itu sudah ditempeleng katanya. Karena ditempeleng saya bisa sadar dan jadi seorang perwira. Kemudian ditanyakan kepada instrukturnya, jadi apakah memang kekerasan itu perlu Pak dilakukan? Dan jawabannya dikembalikan oleh Bu waktu itu Bu Bibi. Sekali lagi Pak, kalau misalnya apakah jenengan itu menunggu untuk nempelin siswa jenengan satu-satu biar sukses semua? Kan tidak. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan tanpa menggunakan hukuman ataupun kekerasan, dengan cara menyadarkan siswa yang paling tepat. Karena kita juga tahu efek dari hukuman itu kan ya seperti helm tadi ya. Kalau nggak ada polisi celingak-celinguk gini ya kadang lampu merah, kalau nggak ada CCTV ataupun ya diterobos. Ya itu karena apa? Karena memang motivasi dari dalamnya itu belum terlalu kuat. Jadi belum terlalu pas untuk bisa diterapkan gitu. Nah ini menjadi sebuah pembelajaran baru bagi saya juga, dan saya juga masih belajar untuk menerapkan. Dan terima kasih kepada Ibu Wari, Ibu Kepala Sekolah untuk dukungan penuhnya dan teman-teman untuk perhatiannya yang diberikan. Semoga hal ini bermanfaat. Sekarang bisa dilanjutkan berikutnya. Nah, sini sudah berapa menit? Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum ditutup sekitar 6 menit ini, mungkin bisa mengetikkan saran di di WA untuk dikirim kepada saya.
kira-kira bagaimana untuk melengkapi diseminasi yang berikutnya jika ada diseminasi lagi dari materinya atau dari waktu dan dari segi teknis dan sebagainya. Monggo bisa diketikkan lewat WA dan dikirim ke saya. Jadi untuk contohnya nanti ketika diskusi videonya tadi yang tidak bisa terputar dengan baik nanti akan saya kirimkan berikut skenario-nya mungkin ya nanti jadi ada skenario atau transkripnya apa yang dikatakan oleh anak. Ya, ini kalau saya lihat untuk syaratnya yang telah dikirimkan. Baik. Nah, ini dari Pak Nurman. Ya. Lain kali untuk laptopnya diusahakan videonya bisa diputar. Jadi tadi sebelum dimulai untuk laptopnya sebenarnya sudah dicek. Ya, sudah dicek sudah bisa nyala, terus videonya sampai akhir juga bisa ini. Tapi kok tiba-tiba pada saat pelaksanaan videonya macet. Saya minta maaf. Nah, mungkin ada sinyal atau apa, tapi tadi videonya sebenarnya offline sudah diunduh juga. Iya, jadi ya, minta maaf tentu. Kemudian untuk Bu Anita, dari Bu Anita, oh ya, dari Pak Zainal. Nah, dari Pak Zainal. Semoga lain kali untuk ruangannya diberikan kipas ya, supaya lebih sejuk gitu ya. Oke, baik. Tadi anginnya sudah kenceng banget Pak ini sampai. Iya, anginnya AC-nya angin cendela ya. Kayak PC. Iya, ASN angin sepoi-sepoi gitu ya. Tuh, terima kasih Pak, tapi untuk materinya sudah bagus. Oke, baik. Dari Pak Amin. Ini sudah cukup bagus dan ini sebagai pembelajaran baru, oke. Ini sebagai pembelajaran baru dan supaya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Kemudian dari Pak Heru. Dari Pak Heru. Udah, nih, sampai keluar lagi. Mengatakan bahwa sudah bagus Pak, jadi tidak banyak kata ya, jadi sudah bagus Pak begitu ya. Saran-sarannya mungkin nanti durasinya diperpanjang ya. Iya, itu mungkin karena hawanya panas, mungkin kalau agak pagi agak itu, tapi ini mencari selanya juga nih. Jadi mohon maaf agak siang waktunya sudah jam seperti ini. Oke, dari Bu Ari. Nah, ini secara keseluruhan diseminasi hari ini sudah baik. Untuk berikutnya menambahkan video-video motivasi atau contoh penerapan pada anak ya. Siap. Nanti berikutnya untuk untuk video-videonya akan dibentuk full offline saja karena ini juga semi
semi online pakai Canva. Karena kalau animasinya dipindah ke PPT itu agak beda biasanya. Jadi nanti saya pakai full PPT offline aja semua dia. Kemudian untuk dari Bu Anita, sarannya untuk pelaksanaan budaya positif dilaksanakan di semua kelas agar anak-anak memiliki motivasi belajar dan semangat sekolah. Tidak hanya takut dihukum atau dimarahi saja. Jadi memang banyak ya, karena kalau ada gurunya itu, atau ini mungkin tercerminnya begini ya Bapak Ibu, kalau di sekolah ini gurunya ngomong ke orang tua tidak percaya biasanya. Enggak Bapak, di rumah itu anaknya nurut gini. Nah itu mungkin contoh. Kalau dia sudah lepas dari rumah, nah itu keluar aslinya. Nah seperti itu. Jadi anak-anak tidak terbiasa berekspresi, tidak bisa berekspresi di rumah, akhirnya berekspresi di sekolah. Nih, tidak hanya takut dihukum atau dimarahi gitu ya, karena itu paling singkat, memang paling cepet, tapi ya itu paling efeknya ya hanya sebentar saja, tidak bisa lama. Oke, baik, terima kasih untuk sarannya. Kemudian dari Pak Amin tadi sudah. Oh ya, dari Bu Vina. Dari Bu Vina untuk budaya positif di semua kelas lebih ditingkatkan kembali, dan ini nanti juga bisa berdiskusi bersama ya lewat diskusi, nanti kita diskusi lagi untuk anak-anak supaya di kelas yang kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu bisa lebih semangat lagi menjalani atau mengikuti pembelajaran supaya lebih apa ya istilahnya itu tanpa diuprak-uprak gitu ya, jadi sudah bisa bersemangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan sarannya, sangat-sangat membangun dan luar biasa pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada lain kali bisa bertemu dengan lebih kondisi yang lebih santai dan gitu ya. Amin waktunya. Oke, baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diseminasi. Waalaikumsalam.